Biasanya sahabat kuaci di bak ukuran 1,80 meter kali 180 ini biasanya ada ini ada kodok, ada ikan. Iya, biasanya. Airnya sih bening gitu, bagus. Saya kira tadi ini apa gitu. Kalau di sana kan kelihatan ada lubang kecil, lubang mata airnya yang ngalir. Lalu di sini nggak kelihatan dari mana air yang ngalir. Saya berharap tadi di sini ada ular kadut gitu, yang bisa kita ambil, atau kodok, bahkan ikan gitu. Ini nggak ada sama sekali. Oh ini nih, ini tempat ini. Oh iya, itu ada pelarong. Ada paralonnya. Ya nggak ada sama sekali. Sayang nih, kotor nih. Iya. Di tengah hutan seperti ini aja masyarakat membuat tempat penampungan air ini untuk mandi, nyuci mungkin ya. Itu mungkin buat persediaan musim kemarau, bisa jadi kan? Oh bisa, kalau itu bisa. Iya. Bagus lah, ini sudah dapat kan. Iya. Baik, Pindi di mana lokasinya? Dikit lagi kita sampai. Oke, lanjut. Kita ke bawah sini. Ekspedisi selanjutnya kami lanjutkan untuk mencari berang-berang atau sero bahasa Sundanya. Nah, jadi kayaknya kita akan nyari otter atau berang-berang ya, Wak? Ya, jadi untuk di Wadul Channel kemungkinan kita tidak menggunakan bahasa-bahasa asing. Iya. Ya, kalau misalnya orang bilang otter itu kita nggak, kita bilang berang-berang. Berang-berang aja. Karena di Indonesia aja banyak berang-berang itu. Di Sunda apa namanya? Sero. Ada juga bilang linsang. Iya, linsang, sero, dan lain-lain. Beberapa hari yang lalu kita ketemu dengan ibu yang menyatakan bahwa ular king cobra itu sudah dapat, dia nggak bisa bahasa Indonesia juga. Iya. Jadi kan susah, sedangkan kita harus menyampaikan pesan itu harus sampai kepada masyarakat. Iya. Artinya boleh menggunakan bahasa asing itu di mana tempatnya yang tepat. Ya kan, kali ini kita cari berang-berang di Sungai Nambo. Ya kan, kita udah berapa hari di sini, kita belum menemukan satu hewan pun yang kita cari. Iya. Tapi cukup puas bahwa minimal ada tanda-tanda dan ada informasi. Iya. Jadi kita tidak terlalu capek. Ya, informasi bahwa masyarakat memberikan informasi ular king cobra sudah dapat oleh orang. Lalu tadi kemarin kita temukan tempatnya Macan tutul, dan hari ini kita melanjutkan ekspedisi untuk mencari berang-berang di Sungai Nambo. Iya. Baik, Sobat Kuaci, ikuti liputan Wadul dengan Pindi. Ayo kita ke Karemon. Ayo. Nah, jadi di situ kami dan tim bersama Wadul kami menelusuri sungai. Itu sungainya cukup licin. Dari situ kami mencari itu, jadi sungainya itu cukup bagus sekali. Jadi airnya jernih dan situ banyak lubang-lubang. Nah, saya yakin bahwa sero ini ada di sini, berang-berang ini ada di sini. Wah, nah, kita bisa lihat walaupun ini lubang air, nah kita bisa lihat ini lubang air. Nah, ini bisa aja sarang berang-berang. Dalam ini bisa aja ada berang-berangnya loh. Dan selain berang-berang juga bisa aja ada biawak atau ular sanca. Karena berang-berang juga dia nggak harus bikin lubang di tanah, gitu. Ada yang lubang bekas pun dia masuk. Iya, pokoknya ada lubang dan dia masuk biasanya berang-berang. Dan beranak sana. Iya. Berkembang biak biasanya. Oh gitu. Sahabat Kuaci, saya melihat Wadul dengan Pindi melihat lubang ini, tapi nggak tahu ini apa lubang pembuangan atau bukan. Iya. Tapi yang jelas ada lubang cukup dalam dan dimungkinkan Iya. ini adalah tempat bersarangnya berang-berang
kemungkinan ada sanca kembang. Tapi sanca kembang kecil kemungkinan, kenapa? Kalau airnya naik dia nggak Iya. akan mau. Nggak akan mau. Bram Dia, nggak dia, akan mau. dia pasti keluar. Kayak gitu. Dan kalau sahabat kuaci lihat lingkungan sini, lihat, ini banyak sekali kotoran-kotoran yang nyangkut. Iya. Kalau ngeliat dari debit air kan sekarang airnya rendah. Iya. Berarti ini termasuk sungai dalam. Kalau tiba-tiba hujan deras dan airnya mengalir cukup tinggi, Iya. untuk membuktikan bahwa di sini adalah air ini tinggi, kita bisa melihat seberapa banyak sampah yang nyangkut di pohon-pohon. Nah, Sama halnya di gua. Kalau kita dalam gua, kita harus lihat di atas. Di atas itu kotor nggak? Kalau ternyata banyak kotoran sampah-sampah seperti ini, walaupun di bawah airnya kering, berarti gua itu pun akan terisi dengan penuh oleh air yang mengalir. Itu satu hal yang perlu diperhatikan apabila sahabat kuaci berjalan-jalan atau menelusuri sungai-sungai seperti ini. Ya udah, nggak apa-apa. Semoga aja kita ketemu, minimal dapat kotorannya atau apa kan ketahuan, iya. ya kan? Bener aja sih. Atau ada. lo panggil aja brang-brang, brang-brang. Atau mau keluar kan beda bahasa. Oh iya. Baik, sahabat kuaci, kita lanjutkan ekspedisi pencarian berang-berang di hutan Nambo Gunung Putri. Karemon. Karemon. Nah, dari situ karena kami nggak bawa senter, lubangnya juga cukup sempit, ya kami putuskan untuk jalan kembali. Ini bulu ayam nih. Iya, bulu ayam ini. Sayapnya ini. Nah, ini kayaknya ini bekas makanan biawak kayaknya tuh. Ini Ini di antara biawak sama garangan. Oh, sampai segini. Iya. Sadis juga tuh. Tapi dari koyakan ini sih biawak ini. Ini biawak. Biawak. Ini biawak. Berarti di Sungai Nambo ini dimungkinkan masih banyak biawak ya. Biawak. Sahabat kuaci, ini ada potongan sayap ayam ya, yang cukup Ayam. besar nih, cukup besar. Nah ini dimungkinkan, baru dimungkinkan ini dimangsa oleh biawak atau garangan. Iya. Beda loh biawak dengan garangan dan beda biawak dengan berang-berang ya. Iya, Garangan dengan Garangan dengan berang-berang. berang-berang beda. Beda. Jadi jangan samakan. Iya. Jadi jangan ngeliat sama, beda-beda. Garangan dengan berang-berang beda. Ini kemungkinan yang makan ini biawak atau berang atau garangan. Ini biawak ini. Biawak, dipastikan biawak ya. Biawak ini. Oke. Kita lihat dari cabai ini koyakannya Tuh, beda ya. beda. Oke. Baik sahabat kuaci, kita lanjutkan Ya. ekspedisi kita mencari berang-berang di Sungai Nambo ini. Sungai Nambo. Ayo Karemon. Karemon. Saya agak sedikit berpencar ke sana bersama kru. Saya di situ pas saya melihat ke atas, saya melihat ada biawak. Itu jadi ada biawak sedang berjemur di atas pohon. Ada Andi. Wah, ada biawak, Pak. Ya udah, gua ambil gambarnya deh. Mana? Lo bantuin. Sini tas lo sini. Saya bersama anak muda yang tadi untuk ya bekerja sama untuk menangkap biawak tersebut. Berhubung kameramen saya ada di atas dan kebenaran kami melintasi Sungai Nambo ini, Tindi menemukan anak biawak. Ini lepas aja itunya. Dapat Yandi, usahakan dapat Yandi. Lihat kawan lo, lihat nggak tuh? Dia jaga atas, saya jaga bawah. Pak, ambil. Oyak-oyak seperti itu. Kalau dia loncat depan lo, tangkap lang. Ya. Fokus nih. Jadi pas ketika pohon itu digerakkan, dioyak-oyak seperti itu. Ini kita menemukan anak biawak di Sungai Nambo ini. Saya nggak lihat sih yang mana ya. Tapi semua dia jatuh kelihatan tuh. Tapi ini sih dia mau jatuh mana? Nggak ada bambu apa? Nyodok.
Dia takut karena ada kita. Biawak itu loncat. Dapet loh. Nah, ini dia nih. Wah. Mainin deh guys. Iya ini. Wah seru. Ini ukurannya berapa ini? Masih ganas, awas digigit lu Pindi. Awas Pindi, sabar kuaci Pindi lah. Berapa bagus ya, mainin Pindi. Awas jangan sampai lolos. Hampir saja dia menggigit tangan Pindi. Fokus nih, fokus, jangan sampai lu digigit. Saya interaksi sama biawak. Saya juga hampir beberapa kali hampir tergigit oleh biawak tersebut. Pegang palanya Pindi. Sabar kuaci Pindi mendapatkan anak biawa ini. Memang di Tanambo ini masih banyak anak biawa seperti ini. Tapi tenang Pindi, tenang. Lang sini Lang, lu pegang kameranya Lang. Ya Lang. Sini Lang, jangan lepas Lang. Waduh mau ikut berinteraksi. Tangan lepas enggak? Enggak. Awas. Nah ya jangan nih ya. Ya terus pegang gini aja. Nah jangan diapa-apain ya, Lang. Nah lihat. Gimana Pindi? Nah, ini biawak air waduh. Nah, mungkin yang tadi bangkai ayam yang di depan itu biawak yang ukuran besar. Nah, lo fokus. Nah, tangkap dulu palanya. oke. Saya melihat dari biawak tersebut, biawak ini cukup terawat, jadi tidak ada bekas luka sama sekali. Oke. Aman. Jelasin, awas nanti digigit copot lo. Nah, jadi ini Paranusalvator atau biawak air. Nah, biawak ini biasanya dia mendiami pinggiran-pinggiran sungai. Nah, pinggiran-pinggiran sungai. Nah, kita bisa lihat ekosistem di sungai ini cukup bersih. Karena kenapa bersih? Kita bisa lihat airnya jernih walaupun ya sampah yang banyak. Ya, tingkat kesadaran masyarakat Nah, ini di sini dia. pun kurang ya. Iya. Sepanjang sungai ini masih banyak sampah-sampah Banyak plastik sampah. yang bersangkutan, nyangkut di mana-mana. Walaupun sungainya ini cukup bersih ya, Wak. Ya, tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup susah juga. Iya, aduh. Tanpa banyak yang susah ya, menjelaskan kepada masyarakat bahwa jangan membuang sampah lah gitu. Jangan membuang sampah. Lo digigit nih? Enggak. Bener? Benar kok, saya enggak digigit tuh. Nah, Ganas juga lo nah, jadi biawak ini biasanya dia cenderung makan makanan yang sudah mati seperti bangkai. Nah, kayak bangkai Makanya dia kalau gigit, ya, bakterinya itu kalau tangan kita luka, dia akan membusuk. Makanya infeksi. hati. Ya. Infeksi. Kasih nama siapa ini Pindi? Jangan dong. Siapa? Pundut. Apa ya? Sahabat kuaci. Nah, Sahabat itu. kuaci. Berarti namanya kuaci. Kuaci. Sahabat kuaci. Tapi bukan kuaci yang di warung kan? Bukan. Nah, ini sahabat kuaci. Tadi Pindi melihat ini pas dia itu melihat ya. Kita tadi masih mencari motor. Berang-berang. Ya udah temuin. Nih. Jelasin dong. Bisa kalian jelasin ini apa? Nah, jadi ini sepertinya klannya betina. Karena kenapa kita bisa lihat pangkal ekornya ini cukup besar dan kita bisa lihat ekornya juga agak sedikit pendek, beda sama yang jantan. Nah, biawak ini dia bisa panjang sampai 2,5 meter. Jadi jenis Paranusalvator atau kadal terbesar kedua dari Komodo. Pertama kan Komodo, yang kedua biawak. Pindi keren. Aduh, Wak, saya dibokerin. Wah, cebokin dulu. Nah, cebok ya. Nah. Kalau Jadi kita bisa lihat biawak air yang di sini dia agak sedikit berbeda. Karena kenapa saya bilang agak berbeda? Bersih sekali. Ini perawatan alam. Jadi ini bukan biawak, kita nggak main settingan tapi kan? ujungnya Ya. seperti ular wuling. Iya, ular weling. Jadi ular wuling ujungnya mirip ular wuling. Jadi kalau dia masuk ke gua cuma ngeliat ini doang. Aja, nah itu. Wah, ini ular wuling nih, jangan-jangan. Tapi kalau dia ternyata kulitnya keras, Nah. itu biasanya biawak. Karena kalau ular wuling itu agak lembut, agak kasar. Nah, biawak ini juga ya cukup sayang sekali karena banyak sekali diburu Ya. untuk dijadikan sate, untuk dijadikan ya pengobatan.
Untuk pengobatan tradisional, masyarakat masih percaya bahwa dengan makan biawak ini akan menyembuhkan beberapa penyakit. Padahal belum tentu deh. Tentu. Ya, Padahal kan itu mitos. iya, mitos. Padahal kalau kita tahu, biawak kan dia makan bangkai. Bangke, makanya masa kita makan bangke, makan apa binatang yang makan bangke. Udah dilepas aja nanti. Lepas aja ya. Lepas Udah, dia jungkungnya. kita lepasin aja ya. Dari situ saya lepaskan tuh. Saya lepaskan dah itu biawak. Agar ekosistem terus terjaga. Ayo. Ah, 1, 2, 3. Nah, Ngebut dia. Oh, ngebut. Ngebut dia. Mana dia? pindah lokasi bersama Wadul. Dan lokasi selanjutnya di lokasi tempat yang lain itu saya menemukan ada bekas kotoran di berang-berang. Nah, ini kita bisa lihat ini banyak sekali kotoran berang-berang atau serok. Nah, biasanya ini berkoloni. Nah, ini kita bisa lihat ini jadi jejaknya masih gak terlalu lama sih ya ini. Tuh, jadi ini bekas rumput-rumput diacak-acak sama dia, mungkin dia bikin sarang. Nah, kita bisa melihat ke sini. Nah, ini seluncurannya tuh ke arah belakang semua. Jadi dia mutar ke depan, dia mendapatkan makanan, membuang kotoran, dan dia meluncur langsung belakang sana. Saya yakin di sekitar sini masih banyak berang-berang. Udah, ayo kita cari lagi. Kalau misalkan kita cari siang itu cukup sulit sekali. Malam juga itu bukan hal yang gampang mencari berang-berang. Mau siang mau malam itu bukan hal yang gampang mencari berang-berang. Jadi ya kami terpaksa harus menunggu ini. Jadi kami ya udah sedikit kecewa juga karena kami tidak bisa melihat berang-berang tersebut.